Melalui kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Kemudian Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2023. Nama kegiatan sosialisasi dan fintech aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik bagi perangkat desa dan OPD terkait di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah yang pertama, memberikan informasi bahwa pertanian menjadi salah satu prioritas Gubernur Lampung dalam pembangunan Provinsi Lampung dengan program utama yaitu program Kartu Petani Berjaya. Yang kedua, tujuannya adalah kami berharap Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan hari ini bisa menjadi duta KPB yang akan menyampaikan lebih luas lagi kepada masyarakat di lingkungan sekitar Bapak Ibu akan manfaat dan kegunaan daripada Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik ini. Karena dijadikan dengan 9 juta penduduk nggak mungkin selesai oleh kami yang ada di provinsi ini. Karena Bapak Ibu sekalian itu juga bisa menjadi duta KPB yang bisa mendukung program ini sampai ke pelosok-pelosok daerah, terutama saat ini di Lampung Selatan. Narasumber pada kesempatan ini antara lain Bapak Dr. Sofiansyah Jaya Putra, kemudian nanti juga ada Pak Faisal Yamani dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dari Bank Lampung, mungkin sudah hadir yang dari Bank Lampung, Pak, Bu, dari Prolet, kemudian dari tim Sekretariat EKPB Pemprov Lampung yang terdiri dari berbagai unsur juga Pak, nanti dari Dinas Peternakan ya Provinsi Lampung yang berkenaan dengan beberapa layanan yang ada di dalam Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi Bu, yang sangat saya hormati tentunya Pak Bupati Lampung Selatan atau yang mewakili beserta kepala perangkat daerah lingkup Kabupaten Lampung Selatan yang dalam ini yang hadir Pak Edi, Kepala Bidang dari Dinas Perikanan Lampung Selatan. Kemudian narasumber dari Provinsi Lampung ini Pak Profesor Dr. Insinyur Sofiansyah Jaya Putra. Kemudian ada dari yang terhormat dari Bank Lampung Cabang Kalianda. Kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan Badan Lampung dan Lampung Selatan, kemudian kepala perangkat daerah di provinsi, yang hal ini dihadiri oleh kepala bidang dari Dinas Kominfo Provinsi Lampung Pak Arif selaku panitia, kemudian Bapak Ibu masyarakat nelayan petani yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Insya Allah pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sebagai umat yang beriman dan takwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di forum yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah kita ke pertemuan ini mendapat kebaikan keberkahan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, program ini merupakan program petani. Program dibungkus dalam Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik. Jadi nanti ada sebangsa aplikasi, yaitu alat untuk kami rancang bagaimana caranya untuk memudahkan petani dalam mengetahui program-program pemerintah Provinsi Lampung di bidang pertanian. Aplikasi ini berbasis Android. Apa kata panitia tadi Pak Arif, berbasis Android, dan harapan kami karena diasumsikan semua petani, semua masyarakat kita sudah punya HP, nanti aplikasi ini bisa mengetahui apa-apa yang terkait dengan kegiatan pertanian, dari masalah pupuk, dari masalah kredit usaha rakyat, dan lain-lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim.
sosialisasi aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik atau EKBB bagi perangkat desa di Kabupaten Lampung Selatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebetulnya mengumpulkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak. Petani yang dimaksud di sini adalah petani yang diperluas, bukan hanya pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, kemudian peternakan maupun juga kehutanan serta UKM dan koperasi. Begitu juga petaninya, petani yang diperluas, petani dia sekaligus pekebun, sekaligus dia pembudidaya ikan, sekaligus dia nelayan, sekaligus dia pemasar hasil perikanan, sekaligus dia peternak, sekaligus dia petani ikan. Jadi yang dimaksud tadi diperluas. Nah, pemanfaatan program ini kemudian dimanfaatkan dengan penggunaan teknologi. Ya, yang tadinya kartu ini, ada sekarang menggunakan digitalisasi, yaitu penggunaan HP ataupun komputer. Nah, sekarang namanya Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik atau IKBB. Ya, pemanfaatan program Kartu Petani Berjaya pemanfaatan ikan yang secara bersama-sama dengan Badan kita memberikan layanan. Memberikan layanan apa? Secara terpadu, terintegrasi, menyeluruh, hulu ke hilir, multi sektor, multi area, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa, dan juga secara menyeluruh dan sustain atau berkesinambungan. Jadi tentunya program yang sama banyak, ya, apalagi di level kabupaten. Tapi di level provinsi sampai keseluruhan lingkungan provinsi seluruh provinsi jarang ada program yang terintegrasi secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Itu program KPP. Nah, apa saja yang program KPP? Kita bisa lihat ini. Sudah memberikan perlindungan kepada para petani dan nelayannya dengan diikut sertakan menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Apa sih pekerja penerima upah itu? Jadi pekerja penerima upah itu adalah pekerja yang menerima gaji. Ada pemberi gaji, ya, ada ikatan kerja. Ya, kurang lebih adalah sebagai pegawai lah, gitu ya. Pegawai perusahaan, pegawai kantoran. Nah, yang kedua adalah pekerja BPU, bukan penerima upah. Dia adalah pekerja informal, pekerja mandiri. Apa saja sih contohnya Pak? Seperti misalnya dia sebagai petani profesi, sebagai nelayan, atau dia sebagai tukang ojek, pengamen, pedagang, terus misalnya pemulung. Jadi nelayan ini jelas dia bekerja, dia mancing, dapat hasil, dijual, dapat uang. Tetapi ketika kita akan memasukkan yang namanya ketenagakerjaan, sulit Pak. Sulitnya mungkin belum ada tertanam ilmunya Pak. Harapan kami yang ada di bawah, pihak ketenagakerjaan, tolong mensosialisasikan ke nelayan langsung gitu Pak. Dapat 50 dapat 30 yang ada di BPJS ini. Tapi provinsi semua ya. Di tempat kami di Kecamatan Dewasa itu nelayan dari Kota Huling, dari Gendong, dari Tanti, Manding, Dewasa. Saya dengar 3 hari kita tidak bisa kerja karena diponis dokter nggak bisa mau beraktivitas, dapat uang kalau gini tadi itu ya. Cuma kan kenyataan di lapangan kan beda. Kadang-kadang kita pakan, mata kita kena obat-obatan kimia kan, istilahnya di rumah sakit pulang, itu masuk nggak itu kira-kira? Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk keanggotaan ini ibaratnya kan karyawan ini kan otomatis bagaimana kata bos perusahaan itu atau bos HC-nya itu mestinya apakah membutuhkan KTP atau apa-apa persyaratannya, dan juga kami ini Pak di HC ini pasang surut. Kalau lagi bagus kita isi,
kalau enggak istirahat. Nah, sedangkan untuk ketenaga kerjaan ini kan BPJS ini harus kita bayar 1 bulan, dan kita juga enggak seperti pegawai negeri atau pegawai kantoran yang memang sudah terdaftar. Kadang-kadang 2 siklus 3 siklus kita pecat karyawan kita itu karena kerjanya nggak benar atau nggak memenuhi target. Itu gimana Pak nanti untuk kedepannya gitu, sementara dia sudah terlanjur menjadi anggota ketenaga kerjaan dari BPJS tadi. Terima kasih Pak, semoga ini bisa menjadi pencerahan. Kalau memang bagus ke depannya, saya siap menjadi agen sosialisasi dari kartu BPJS ketenaga kerjaan yang khususnya istri ada. Ya, dalam sana. Nah, tetapi kami ini selaku pemerintah desa kadang yang melebihi batas 8 jam tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, sedangkan di kantor BPJS ini hanya menyediakan untuk ada 2 jaminan, yaitu jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi peserta BPJS di pemerintah desa. Betul Pak ya? Bagaimana apabila nanti dalam hal tugas di luar jam kerja, contoh hampir setiap malam kami ini mengantarkan masyarakat yang sakit Pak ke rumah sakit. Apabila nanti di tengah perjalanan kami ini terjadi insiden kecelakaan Pak. Dan bagaimana, seperti apa respon dari Dinas Tenaga Kerja? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bisa dikatakan begitu karena yang sudah terjadi. Kalau kepala desa kami ganti, apalagi itu otomatis ada yang diganti, ada yang juga enggak. Maksud saya gini, kalau kami, maafnya ngomong, di perjalanan tidak pernah ada terjadi sesuatu, nggak pernah kami pakai lah yang BPJS itu tadi. Tapi pas kepala desa kami ganti, kalau kami memang bisa melanjutkan lagi sendiri, bayar sendiri maksudnya. Selama ini kan kami di cover sama uang yang gaji itu tadi. Sekarang kalau kami sudah tidak di desa, otomatis kan pakai uang sendiri gitu ya Pak ya. Kalau pokoknya kami mau berhenti, nggak mau melanjutkan lagi karena memang ya bisa dengan berbagai macam alasan, apakah uang yang sudah kami store itu bisa diklaim? Gitu. Cuma itu aja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kalau kita sudah masuk di sebagai keanggotaan, kita sudah ikut di 3 program itu Pak. Apa memilih salah satunya saja. Dan yang kedua, kalaupun ini ada misalkan para petani Pak, petani masuk ke program ini Pak. Sedangkan petani ini penghasilannya tidak tentu Pak, maksudnya tidak tiap bulan. Yang terkait petani berjaya akan dipublish di sini, baik itu informasi, berita, dan lain-lainnya nanti dipublish di sini. Terus kalau kita mau menuju ke aplikasinya, di paling atas tuh ada aplikasi EKPB. Kalau di handphone Bapak Ibu tuh ada garis biru di pojok kanan atasnya. Pojok kanan atas ada garis biru untuk nampilin menunya, di situ diklik. Baru nanti kita kelempar halaman login aplikasi kartu petani berjaya. Selamat datang di IKPP. Coba daftar akun dulu ya Bapak Ibu. Kita daftar akun dulu terlebih dahulu. Daftar akun dimasukin nik Bapak Ibu. Kalau misalnya email, lupa emailnya, di stream aja nggak apa-apa. Baru masukin jenis kelamin dan juga kata sandi. Kata sandi yang kira-kira Bapak Ibu mudah ingatnya. Silahkan dimasukkan. Kalau sudah, klik daftar sekarang. Jadi mendaftarkan menjadi keanggotaan KP Petani Berjaya itu ada 3, 1, 81, 555, 123, biar nanti dibantukan mendaftar. Kalau udah, ini udah ngajuin ya? Iya. Udah. Kalau yang udah ngajuin role tadi, kembali aja. Nanti
muncul sendiri. Kami juga mengakomodir konsultasi kesehatan untuk hewan peliharaan, juga untuk khususnya untuk hewan ternak. Tapi untuk saat ini kalau tentang hewan air, mohon maaf Bapak Ibu, kami belum bisa mengakomodir. Jadi di sini Halo Medic Vet itu membackup tentang masalah kesehatan hewan darat seperti ternak maupun hewan kesayangan.